pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, ini tetap kita jadikan persyaratan untuk urusan-urusan administrasi di pemerintahan kita. Jadi kami sangat berharap teman-teman di kota ini bisa menggunakan kesempatan ini untuk booster. Menurut mereka puskesmas itu katanya ya Omikron itu tetap kita was-was juga memang. Selamat pagi dari kawasan Bukit Walia Indah. Inilah Warta Cape Town. Tadi berita penting, pemerintah Kota Bau-Bau melakukan vaksin booster menjadi salah satu syarat pengurusan administrasi ASN. Sedikitnya 10 pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau terkonfirmasi COVID-19 problem Omikron. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Jumat 18 Februari 2022 bersama saya Laode Muhammad Ribul. Saudara, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu Warta Cape Town pagi hari ini dengan update COVID-19. Dari data Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 hingga Kamis 17 Februari 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan adanya penambahan 63.956 kasus baru COVID-19. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 5.030.002 kasus, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Konfirmasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 kepada wartawan pada Kamis sore. Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan kasus sembuh dalam sehari jumlahnya bertambah 39.072. Dengan demikian jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.414.306. Akan tetapi jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 6 hingga 17 Februari 2022 ada 206 kasus kematian. Sehingga kasus kematian dari COVID-19 kini mencapai 145.828. Satgas juga melaporkan saat ini tercatat ada 469.868 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 41.237 orang yang berstatus suspek. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan vaksin booster menjadi salah satu syarat pengurusan administrasi ASN. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Ya, ini tetap kita jadikan persyaratan untuk urusan-urusan administrasi di pemerintahan kita. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya mendorong percepatan vaksinasi booster, terutama kepada kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik. PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan, salah satu upaya percepatan vaksinasi booster yaitu dengan menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk pengurusan administrasi ASN, misalnya penandatanganan sasaran kerja pegawai (SKP) dan tambahan penghasilan PNS. Penegasan itu disampaikan Munianse di sela-sela mengecek pelaksanaan program percepatan vaksinasi booster kepada ASN di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Bau-Bau Kamis 17 Februari 2022. Ya, ini tetap kita jadikan persyaratan untuk urusan-urusan administrasi di pemerintahan kita. Jadi kami sangat berharap teman-teman di kota ini bisa menggunakan kesempatan ini untuk booster.
atau dosis 3. Dan kami akan menerapkan ini untuk urusan-urusan administrasi di kota, ya misalnya penandatanganan KP, TPP, ya kita gunakan itu sebagai wujud dari dukungan kita terhadap program ini. Karena itu dirinya mengimbau ASN, swasta maupun masyarakat segera mengikuti vaksinasi booster. Pelayanan vaksinasi booster tersedia di seluruh puskesmas sekota Bau-Bau. Bahkan kata Munianse, petugas vaksinator siap melayani vaksinasi booster kepada ASN yang bekerja di kantor-kantor instansi vertikal. Dan beberapa instansi vertikal hari ini sudah meminta, bandara, Pertamina, kantor pos. Ya, banyak vertikal hari ini minta, dan kami dari pemerintah kota melayani. Sudah mengirimkan tim untuk melakukan vaksinasi booster di tempat yang mereka minta. PLT Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau Siti Munawar menambahkan, hingga saat ini presentasi vaksinasi COVID-19 di Bau-Bau dari target yang ditetapkan, yakni untuk dosis pertama baru 83,04%, dosis 2 45,87%, dan dosis 3 atau booster baru 1,94%. Berarti masih ada hampir setengah yang belum tahap kedua. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Sedikitnya 10 pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau terkonfirmasi COVID-19 probable Omicron. Imbas dari itu, sekolah kembali memperlakukan pembelajaran secara daring. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Sebanyak 10 pelajar kelas 12 Negeri 2 Bau-Bau terkonfirmasi COVID-19 probable Omicron. Imbas dari itu, terhitung 17 Februari, seluruh pelajar terpaksa kembali melaksanakan belajar secara dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring diputuskan pihak sekolah sebagai kebijakan tegas dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan siswa lainnya. Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, Hasma Ramli, menjelaskan terungkapnya kasus di sekolahnya berdasarkan hasil pemeriksaan puskesmas setempat pada 16 Februari bahwa terdapat satu pelajar terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui hasil swab antigen karena menderita sakit selama 2 pekan. Selanjutnya di hari itu juga, pihak sekolah meminta dilakukan pemeriksaan terhadap teman-teman sekelasnya dan didapatkan 9 pelajar positif COVID-19. Kata Hasma, berdasarkan keterangan dokter, para pelajar kemungkinan terpapar COVID-19 varian Omicron. Menurut mereka di puskesmas itu katanya ya Omicron itu, tetap kita was-was juga memang. Saya ragu, jangan sampai kemudian kalau anak-anak kita tidak pembelajaran daring, ya sampai itu semakin meluas, semakin banyak. Mungkin itu salah satu cara untuk memutus mata rantai. Saya juga tidak mengerti, sementara kita di sini protokol kesehatan itu sangat ketat. Mengenai sistem belajar daring diberikan kepada kelas 10 dan 11 selama seminggu, sementara terhadap kelas 12 waktu belajar daring berlangsung hingga 1 Maret 2022. Lanjut Hasma, alasan pembelajaran daring lebih lama untuk kelas 3 karena seluruh pelajaran terpapar COVID-19 adalah kelas 3. Hasma Ramli menjelaskan, meski pembelajaran dilakukan secara daring, namun jadwal pembelajaran tidak ada yang berubah. Selama pembelajaran daring, pihak sekolah akan berupaya melakukan pencegahan di lingkungan sekolah dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Hasma mengakui selama pembelajaran tatap muka beberapa waktu lalu, pihak sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pasca sejumlah muridnya terkonfirmasi COVID-19, SMA Negeri 2 Bau-Bau akan memperketat protokol kesehatan prokes bagi pelajarnya saat pelajaran tatap muka kembali digelar di akhir Februari mendatang. Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau, Hasma Ramli, mengaku 90% lebih pelajar telah divaksin termasuk pelajar yang terpapar COVID-19. Di bawah 10% lainnya belum karena menderita sakit. Selama pembelajaran tatap muka, sekolah mengawasi protokol kesehatan para siswa, termasuk memberikan masker bagi pelajar yang kedapatan tidak menggunakannya saat masuk ke gerbang sekolah. Asma menambahkan, jika dalam sepekan pasca pembelajaran daring para siswa tidak kunjung ada perubahan, kemungkinan besar akan ada perpanjangan pembelajaran daring bagi seluruh pelajar. Sementara penerapan daring diberikan kepada kelas 10 dan 11 selama seminggu, sedangkan terhadap kelas 12 hingga 1 Maret 2022. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton
berita seputar Kepulauan Buton. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Siti Munawar menyatakan warga yang terlambat mengikuti vaksinasi dosis kedua, maka penyuntikan vaksin dosis pertamanya dianggap batal. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Jarak dosis 1 dan dosis 2 kan harusnya cuma kurang lebih 28 hari. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau meminta masyarakat yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis 1 agar segera mengikuti vaksinasi dosis kedua sesuai jangka waktu yang ditentukan. Pasalnya, bagi yang telat disuntik vaksin dosis kedua, maka suntikan vaksin dosis pertama dianggap batal. Hal itu diungkapkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau Siti Munawar didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bau-Bau Marfia Tahara di sela-sela pelaksanaan program percepatan vaksinasi COVID-19 di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam vaksinasi tersebut, pihaknya juga mendapati seorang yang telat mengikuti vaksinasi dosis kedua. Jarak dosis 1 dan dosis 2 kan harusnya cuma kurang lebih 28 hari. Ini tadi ada satu yang Pakuake. Itu lewat 1 tahun, baru mau ke vaksin kedua, akhirnya karena aturan baru dianggap batal itu vaksin pertama. Iya. Jadi dia tadi ulang vaksin pertama lagi. Siti Munawar mengatakan adapun jarak waktu vaksin antara dosis pertama dan kedua untuk jenis vaksin Moderna dan Sinovac yaitu 28 hari. Kemudian untuk vaksin jenis Pfizer yakni 21 hari, sedangkan jarak waktu antara vaksin dosis kedua dan ketiga atau booster yakni kurang lebih 6 bulan. Jadi perlu diingat dan perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum melakukan vaksin tahap 2, itu tadi jarak dosis 1 dan dosis 2 kan harusnya cuma kurang lebih 28 hari. Berdasarkan data Dinkes Bau-Bau, hingga saat ini presentasi vaksinasi COVID-19 Bau-Bau untuk dosis pertama 83,04%, dosis kedua 45,87%, dan dosis 3 atau booster baru 1,94%. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Taekwondo Dojang Polres Bau-Bau siap tarung di ajang Porprov Sultra akhir 2022 mendatang. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani. Sekretaris Cabang Olahraga Taekwondo Dojang Polres Bau-Bau, Deva, menyatakan kesiapan atletnya untuk beradu dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara Sultra yang akan berlangsung akhir tahun mendatang. Kesiapan jelang pesta olahraga tingkat provinsi itu telah dimulai sejak dini untuk mematik semangat para atlet dalam memperoleh medali. Deva menyebutkan pihaknya sedang menyeleksi atlet siapa saja yang akan bertarung dalam kejuaraan nantinya. Tak muluk-muluk ia menargetkan cabornya meraih medali emas seperti halnya saat pelaksanaan Porprov Sultra di Kabupaten Kolaka 2018 lalu, di mana cabur taekwondo meraih juara 2 umum. Ya besar sih untuk itu, karena saya juga termasuk pengurus di Taekwondo Kota Bau-Bau yang posisinya sekarang saya sekretaris. Kemudian kalau untuk persiapan itu sudah kita mulai dari awal tahun ini sebenarnya. Untuk menghadapi itu, jadi kita masih seleksi untuk persiapan atlet-atlet siapa yang mungkin bisa nanti ikutkan nanti di Porprov. Targetnya apa, Pak? Seperti kemarin, tahun kemarin kan kita meraih emas juga, emas perak perunggu. Jadi alhamdulillah kita juara 2 umum juga. Adapun jumlah medali yang sudah dikantongi cabur taekwondo lebih dari 30, 7 diantaranya medali emas, sedang sisanya medali perak dan perunggu. Saat ini jumlah atlet di bawah binaan Polres Bau-Bau tersebut hampir 200 orang. Kejuaraan terakhir yang diikuti Taekwondo Dojang Polres Bau-Bau adalah ajang Taekwondo UCC Contest Korea 2021 secara daring. Dalam lomba yang diikuti atlet taekwondo dari berbagai belahan dunia itu, atlet Bau-Bau berhasil mendapatkan special winner tingkat internasional. Bu Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kita akhiri Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali seri berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan vaksin booster menjadi salah satu syarat pengurusan administrasi ASN.
Sedikitnya 10 pelajar SMA Negeri 2 Bau-Bau terkonfirmasi COVID-19 probable Omicron. Demikian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lode Muhammad Syariful mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.